Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya dari komentar-komentar netizen begitu kan. Kok ada aja begitu. Tetapi sindiran ini sindiran keras begitu. Viral ya, Ganjar Pranowo asik menari tarian Arab atau bisa dengan tarian Yaman. Netizen, kenapa nggak kalian ejek bong? Cukup menarik begitu. Tapi sebelum masuk ke beritanya, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Sangat pedas sekali begitu. Seperti ini ya komentarnya ini. Viral Ganjar Pranowo menari tarian Arab. Netizen langsung sindir. Ini tarian Yaman. Kenapa sekalian ejek ebong? Cebong lagi menikmati berendam banjir di markas Ganjar ini. Kok nggak ada pantas-pantasnya gitu ya? Cuma kelihatan saja. Tetapi kalau dilihat dari hidungnya Pak Ganjar ya ke Arab-Araban nggak ya? Itu pertanyaan dari publik begitu kan. Bahkan kok Pak Ganjar sudah bertobat, relawan dan anak buahnya kapan mau nyusul? Kok nggak ada pantas-pantasnya ini banyak sekali. Woi, cebong, buzzer keparat. Mana suaramu? Kui junjunganmu, joget sembrohan ya, bukan cuma bisa yang joget TikTok ini. Kemarin jadi guru TikTok dadakan sekarang menari TikTok bawa-bawa agama lagi. Denny dan Skribo mingkem ai. Apakah itu tidak dinamakan politik identitas ya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu. Tapi inilah demokrasi kita begitu. Ini ya mulai jadi kadrun nih Pak Ganjar. Ya tidak masalah menjadi kadrun dadakan begitu kan. Banyak yang sudah menjadi kadrun begitu. Yang sudah diikuti oleh Pak Anies Baswedan, Sumur Resapan, Tari Yaman, CMEWW, Next Opoman nih. Wakwau mendadak cebong diam. Bisa jajan jadi ini banyak sekali kelakuannya Pak Ganjar nonton B. Nah gitu. Guntur Romli sama Uki ya, ada komen-komen, ayo dong komen, jangan jadi ketiak dalam terpuruk. Ini tamparan keras, kritikan keras begitu kan. Seolah-olah walaupun kritikan keras menjadi tertawan juga begitu. Selama ini tarian-tarian itu kan Pak Ganjar kan belum menguasai. Terus kemudian kalau tarian TikTok kan bisa menguasai begitu kan. Jadi masalah. Kenapa? Ya sebenarnya bukan dibully, sebenarnya mengkritik habis-habisan begitu. Sama dengan Anies Baswedan masuk ke gereja lalu kemudian dikatakan Yohanis begitu. Ketika Pak Ganjar masuk di situ ya melakukan religius begitu kan sebagai seorang nasionalis ya bisa paham lah, publik bisa menilai seperti apa. Apakah itu jangan-jangan pencitraan saja atau apa begitu. Ebong dan junjungannya memang manusia hipokrit ya, benci Arab tapi butuh dukungan finansial dari negara-negara Arab. Pendukungnya anti ke Arab-Araban. Dianya malah pengen ke Arab-Araban. Akhirnya ketemu nih. Itulah bedanya. Beliau menghargai tarian budaya negara leluhur kalian, tapi kalian mengharam-haramkan adat dan budaya bangsa ini. Gak boleh Pak Ganjar belajar tarian Arab. Asal jangan sok-sokan Arab aja Pak Ganjar ya. Ini kan tamparan keras sebenarnya kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar seorang pribumi yang menghargai dan menghormati turunan Yaman, yang mengajak menari. Begitu juga seharusnya turunan Yaman hargailah budaya Arab, budaya adat. Tetapi ini waktu itu Pak Anies Baswedan begitu kan, tarian-tariannya begitu ya tidak menjadi masalah. Ya karena apa? Ya inilah tarian-tarian yang harus kita hormati begitu kan. Ya sama dengan Pak Ganjar dengan tarian-tarian itu begitu. Kenapa para pendukungnya mengatakan bahwa Anies Yaman, Anies Yohanis dan sebagainya begitu? Bukankah demokrasi mengejarkan kita harus bersosial, punya toleransi yang tinggi begitu kan? Itu yang sangat disayangkan. Ketika Pak Ganjar masuk di religius itu, agamis begitu dianggap sebagai cebong, sebagai kadrun begitu kan. Sama dengan Anies Baswedan, ya mungkin saja ya Anies Baswedan dengan Pak Ganjar tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Yang menjadi masalah itu adalah pendukungnya saja begitu. Tidak mendapatkan apa-apa, dia mendapatkan sindiran, mendapatkan bubulian, mendapatkan dosa saja begitu, seperti itu dilakukan begitu. Tapi perlu diingat, saya hanya memberikan edukasi bahwa kita harus punya toleransi besar. Walaupun ada orang yang mencaci maki seperti ini, ya kita harus lawan dengan caci maki. Ian itu begitu. Jangan seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat ialah demokrasi kita begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, ini cukup menarik ya. Ini viral Ganjar Pranowo asik menari tarian Arab. Netizen kenapa enggak sekalian kalian ejek ebong? Gubernur ya, viral Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo asik memperagakan tarian Arab Timur Tengah dengan diiringi musik gambus. Video yang berdurasi 24 detik 26 detik itu viral di media sosial di Twitter. Akun Twitter Bahrun Ahmadi mengunggah video pendek tersebut. Bong, ini udah Ganjar lari tarian Arab Yaman. Kenapa nggak kalian ejek, Bong? Congormo ojo mingkem, Bong. Tweet akun tersebut adalah unggahan minggu ini. Bahkan dalam video ini nampak Ganjar yang mengenakan baju batik coklat dan kopiah hitam sedang menari dengan diiringi musik gambus. Ya tidak cocok sebenarnya begitu. Yang cocok itu pakai pakaian yang putih itu kan. Itu kan bagaimana jadinya kalau Pak Ganjar memakai kopiah warna putih begitu. Ini tantangan begitu. Apakah jadi putih semua begitu kan? Kira-kira seperti itu ya. Inilah demokrasi begitu kan. Ganjar nampak asing menari bersama ulama kondang asal Solo Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf di sebuah secara keagamaan. Bahkan politikus PDIP itu bolak-balik menari sambil berpegangan tangan dengan Habib Syekh. Video Ganjar ini sontak menuai respon beragam dari netizen, ada yang memujinya dan ada sedikit yang mencomohnya. Yang namanya juga diundang komunitas Arab yang mendukung merintahkan Jokowi dan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, apa salahnya diajak nari samar? Emang salah, goblokmu nggak habis-habisan drone, cuit netizen. Kendati begitu, belum bisa dipastikan kapan dan di mana lokasi Ganjar menari tersebut. Bahkan dalam komentar, Bong, ini si Den Ganjar lagi menari tarian dari Arab Yaman. Kenapa nggak kalian ejek, Bong? Congormo ojo mingkem terus. ini tarian-tariannya seperti ini begitu kan. Ini kan cukup menarik juga begitu kan dari ini begitu, bahwa selama ini apakah tarian-tarian seperti ini akan Pak Ganjar akan tahu begitu. Yang tahu kan Pak TikTok kan TikTokan begitu kan. Ya, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai. Sama dengan Anies Baswedan juga joget-joget seperti itu begitu. Bukan joget tapi inilah gambus begitu kan. Ya, karena Pak Ganjar jago TikTok ya pasti gampang untuk ini kan. Tetapi perlu diingat inilah di mana sudah jadi kok jadi kadrun dadakan begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya ya, inilah komentar-komentar netizen sangat pedas sekali untuk terkait dengan ini. Misal salah satunya ini, coba Anda komen ini lah, meriang si Saknas Pemuja Bro ini. Yaman juga diundang, ya namanya juga diundang di komunitas Arab mendukung pemerintah Jokowi dan Ganjar. Baguslah ini. Congor itu sebutan untuk mulut sapi, bukan mulut cebong, Bang. Kayak gini mulut joget sepadan ini banyak sekali begitu. Tetapi inilah demokrasi kita begitu. Tetapi kritikan-kritikan ini sangat pedas sekali kepada Pak Ganjar begitu. Kok tiba-tiba jadi kadrun? Ganjar itu biar dia joget di Yaman, semua orang tahu kalau Ganjar nasionalis, enggak sok suci, sok soleh, sok agamis. Tapi kalau ngomong sok suci caci, fitnah dan menghasut, lagi mencari simpatin ya, bisa jadi pencitraan luar biasa begitu. Sesama dari ras cebong, dongo dilarang saling meledek dan mendahului. Benar kan, Bong? Masukkah tuh mall ketemu cewek cantik, bukan ngorong atau ketemu sama mak cebong? Haha, sementara orang yang suka dibully dengan sebutan keturunan Yaman sedangkan sekarang berada di London. Ini bintang TikTok malah belajar dari Zobin. Ya, menurut saya pribadi Anies Baswedan kalau dibedakan dengan Pak Ganjar jauh begitu kan. Anies Baswedan ya seorang bisa dikatakan sebagai orang nasionalis tapi lebih condong kepada kanan pemikirannya begitu kan, agamis. Tetapi Pak Ganjar nasionalis dibenturkan dengan agamis itu tidak bisa, tidak masuk di situ begitu. Walaupun dimasuk-masukkan ya tetap tidak masuk. Kalau Anies Baswedan nasionalis, agamis juga bisa begitu kan, untuk menarik simpatisan agamis begitu. Bahkan ya menurut saya pribadi menjadi catatan penting demokrasi kita bahwa ketika Anies Baswedan menjadi presiden itu sangat luar biasa begitu kan, menjadi titik temu nanti antara nasionalis dan agamis begitu, menghargai satu sama lain begitu kan. Bahkan
dikatakan bahwa ketika Anies Baswedan masuk ke gereja bahasa dikatakan sebagai cebong begitu kan. Sama dengan Pak Ganjar masuk ke masjid dikatakan sebagai gaturun dadakan. Kan kira seperti itu logikanya begitu. Tapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai bersama-sama. Jangan sampai cacian dan makian dan fitnah itu terus ada kepada diri kita begitu. Saya hanya mengedukasi apa yang disampaikan oleh para netizen ini menjadi titik temu bahwa persoalan kita itu adalah dibangun bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Bahkan walaupun ada komentar-komentar yang sangat keras sekali ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari aspirasi masyarakat, dari catatan demokrasi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini karena yang masih subscribe yaitu 5%, yang belum subscribe yaitu 95%. Mari kita dukung channel ini bersama-sama untuk masa depan dan demokrasi bangsa kita Indonesia.